Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic 1. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membahas bagian Renshushi dari bab 8. Jika minasang ingin menyimak pembahasan Renshushi bab 8 hari ini, pastikan untuk sudah menyimak sampai habis materi penjelasan pola kalimat bab 8 yang mencakup dari bagian Renshu E dan Renshu B. Jika minasang mengalami kesulitan untuk menemukan video penjelasan pola kalimat tersebut, silakan coba ketikkan di kolom pencarian YouTube dengan cara mengetikkan Yasashi Nihongo bab 8. Nanti akan muncul semua video yang terkait dengan pembahasan bab 8 tersebut. Oke, kita mulai ya. Pembahasan Renshushi bab 8. Hai, hajime masyo. Renshushi bab 8 ada di halaman 71 peji, ada di halaman 71. Ichibankara Mimashyo. Mari kita lihat dari nomor 1. Di sini A mengawali percakapan O genki desu ka? Apa kabar atau sehat-sehatkah? Kemudian B menjawab Hai genki desu. Iya, saya baik-baik saja atau saya dalam keadaan sehat. Kemudian A melanjutkan pertanyaannya O shigoto wa dou desu ka? Di sini menggunakan kata benda shigoto yang memiliki arti pekerjaan. Tapi di kalimat yang diucapkan oleh si A di sini ditambahkan o ya, o shigoto. Jadi bisa kita artikan pekerjaan Anda. O shigoto wa dou desu ka? Pekerjaan Anda bagaimana? Dou desu ka bisa kita artikan bagaimana, menanyakan kesan suatu hal. Kemudian B menjawab so desu ne. So desu ne di sini bisa kita artikan bagaimana ya? Jadi ada kesan kita sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Atau bisa juga diartikan ya begitulah. Isogashi desu ga omoshiroi desu. Isogashi di sini kita artikan sibuk. Kemudian setelah isogashi desu menggunakan partikel ga. Partikel ga di sini bisa kita artikan tapi. Sibuk tapi omoshiroi, tapi menarik. Pada percakapan di nomor 1 ini kita lihat ada 3 bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah tentang kata benda atau sesuatu yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan kata sifat. Kata sifatnya ada 2 ya. Dan 2 kata sifat ini sifatnya bertentangan satu sama lain tapi ditempatkan dalam satu kalimat. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu kata-kata apa saja yang akan kita gunakan untuk mengganti bagian yang ada garis bawahnya. Pada gambar nomor 1 di sini yang sedang dibahas adalah belajar. Belajar kita bisa menggunakan kata benda benkyo. Kemudian kata sifat yang pertama kita lihat di sini gambarnya dia sepertinya mengalami kesulitan ya. Jadi kita akan menggunakan kata sifat sulit atau susah yaitu muzukashi. Kemudian kata sifat yang kedua di sini dia kelihatan senang, jadi kita gunakan menyenangkan yaitu tanoshi. Sekarang kita rangkai dari awal percakapannya ya. A mengawali percakapan O genki desu ka? B menjawab Hai genki desu. Kemudian A melanjutkan pertanyaan Benkyou wa dou desu ka? Belajarnya bagaimana? Kemudian B menjawab So desu ne, muzukashi desu ga tanoshi desu. Sulit tapi menyenangkan. Kita lanjut bagian gambar yang kedua. Kata benda yang digunakan yang sedang dibahas adalah Daigaku no ryo. Daigaku no ryo di sini bisa kita artikan asrama universitas. Kemudian kita lihat kesan yang muncul menggunakan kata sifat di sini adalah kelihatannya kesempitan ya, orangnya masuk ke dalam ruangan asramanya. Sempit kita gunakan semai. Kemudian kata sifat berikutnya, kelihatannya ini tempatnya bersih, indah. Maka kita bisa menggunakan kata sifatnya kire. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. A mengawali percakapan, O genki desu ka? B menjawab, Hai genki desu. A kembali bertanya, Daigaku no ryo wa dou desu ka? Asrama universitasnya bagaimana? Kemudian B menjawab, so desu ne. Bagaimana ya? Atau, ya begitulah. Semai desu ga kirei desu.
sempit tapi indah atau sempit tapi bersih. Hai, Rensyusi, Nibang, Rensyusi nomor 2. Jika kita lihat pada gambarnya, percakapan ini terjadi di sebuah toko. Ada yang mau beli tas, ada yang mau beli sepatu, dan ada yang beli kemeja. Kita simak terlebih dahulu contoh percakapan yang digunakan. Di sini diawali A menggunakan kalimat sumimasen, sonoka bang o misete kudasai. Maaf atau permisi, sonoka bang o misete kudasai. Misete kudasai memiliki arti tolong perlihatkan. Tolong perlihatkan sonoka bang, tas itu. Kemudian B menjawab, kore desu ka? Inikah? Jadi di sini bisa kita bayangkan A adalah pembelinya, kemudian B adalah teng-ing atau pegawai toko. Kemudian A melanjutkan, iye, sono akai kabang desu. Tidak atau bukan, tas yang merah itu. Kemudian B menjawab, hai dozo, baik silakan. Dari contoh percakapan ini, kita lihat ada 3 bagian yang harus diganti. Yang pertama adalah kata benda yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah tentang warna. Dan yang ketiga, ini kata bendanya diulang sekali lagi. Oke, kita cek terlebih dahulu kata-kata apa saja yang akan kita gunakan untuk mengganti bagian garis bawah yang pertama. Di sini bendanya adalah sepatu. Kita gunakan kutsu. Kemudian untuk warnanya di sini adalah warna hitam. Kita bisa menggunakan kuroi. Oke, sekarang kita rangkai dari awal percakapannya. Sumimasen, sono kutsu o misete kudasai. Permisi atau maaf, tolong perlihatkan sepatu itu. Kemudian B menjawab, kore desu ka? Inikah? A melanjutkan, iye, sono kuroi kutsu desu. Tidak, sepatu yang hitam itu. Hai, dozo, ya silakan, sambil membawakan sepatunya. Kita beralih pada gambar yang kedua. Di sini benda yang digunakan adalah kemeja. Kemeja kita bisa menggunakan shatsu. Kemudian untuk warnanya adalah warna putih. Kita bisa menggunakan kata shiroi. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal ya. Diawali dengan A, sumimasen, sono shatsu o misete kudasai. Maaf atau permisi, tolong perlihatkan kemeja itu. Kemudian B menjawab, kore desu ka? Inikah? Dan A melanjutkan, iye, sono shiroi shatsu desu. Tidak, kemeja yang warna putih itu. Hai, dozo, ya silakan, sambil membawakan sepatunya. Pada bagian percakapan nomor 2 ini, fokus utamanya adalah kita harus bisa menggabungkan kata sifat dengan kata benda. Misalkan di sini ada akai kabang, tas warna merah. Jika kita amati struktur kalimatnya ini berkebalikan dengan struktur kalimat bahasa Indonesia ya. Akai kabang, tas merah. Kuroi kutsu, sepatu hitam. Shiroi shatsu, kemeja putih. Jangan sampai tertukar strukturnya ya minasang. Tsugi, selanjutnya Rensyushi Sangbang, Rensyushi nomor 3. Jika kita perhatikan percakapan di bagian nomor 3 ini nanti akan membahas tentang tempat wisata. Kita awali terlebih dahulu dengan kalimat yang diucapkan oleh si A. Senshu, Kinkakuji e ikimashita. Senshu, minggu lalu saya pergi ke Kinkakuji. Kemudian B menjawab, so desu ka? Begitukah? Donna tokoro desu ka? Tempat yang bagaimana? Di sini kita menggunakan kata tanya donna yang bagaimana diikuti dengan kata benda. Kata bendanya adalah tokoro, tempat. Kemudian A melanjutkan, kirena tokoro desu yo. Tempat yang indah loh atau tempat yang cantik loh. Kemudian si A melanjutkan, shashin o mimasu ka? Mau lihat fotonya kah? Kemudian B menjawab, misete kudasai. Ya, tolong perlihatkan. Kita lihat di sini adanya penggunaan penggabungan kata sifat na diikuti dengan kata benda. Jangan lupa cara penggabungannya. Kata sifat na ditambahkan na baru bisa digabungkan dengan kata benda. Bagi minasang yang masih pertama kali mendengar istilah kinkakuji itu apa sih? Kinkakuji ini adalah nama sebuah kuil terkenal yang ada di Kyoto. Kuilnya ini terbuat dari emas.
Pada percakapan nomor 3 ini ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah tentang tempat wisata yang sedang dibicarakan, dan yang kedua adalah harus menggunakan kata sifat yang nantinya akan digabungkan dengan kata benda. Kita lihat terlebih dahulu kata apa saja yang digunakan pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, di sini tempatnya adalah Nagasaki. Ini sebuah nama kota di Jepang ya. Kemudian untuk kata sifat yang digunakan adalah omoshiroi, menarik. Sekarang kita rangkai percakapannya sekali lagi ya. A mengucapkan Senshu Nagasaki e ikimashita. Senshu, minggu lalu saya pergi ke Nagasaki. Kemudian B melanjutkan so desu ka, begitukah? Donna tokoro desu ka, tempat yang bagaimana? Si A menjawab omoshiroi tokoro desu yo. Tempat yang menarik loh. Di sini kita lihat setelah des menggunakan yo ya. Di sini yo bisa kita artikan lo. Yang digunakan untuk menekankan informasi yang diketahui oleh pembicara tapi belum diketahui oleh lawan bicara. Kemudian A melanjutkan shashin o mimasu ka? Mau lihat fotonya kah? Kemudian B menjawab misete kudasai. Ya, tolong perlihatkan. Oke, berikutnya kita lihat gambar yang kedua. Tempat wisata yang dikunjungi adalah Nara Koen. Koen di sini bisa kita artikan taman, Taman Nara. Kemudian untuk kata sifatnya menggunakan kata sifat na, yaitu shizuka, yang artinya sepi atau tenang. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Senshu Nara Koen e ikimashita. Minggu lalu saya pergi ke Taman Nara. Kemudian B berkata, so desu ka, begitukah? Donna tokoro desu ka, tempat yang bagaimana? Kemudian A menjawab, shizukana tokoro desu yo, tempat yang tenang loh, atau tempat yang sepi loh. Kemudian dia melanjutkan, shashin o mimasu ka, mau lihat fotonya kah? Dan B menutup percakapan, misete kudasai, iya, tolong perlihatkan. Baik minasang, pelajaran hari ini selesai di sini dulu ya untuk pembahasan Renshushi dari bab 8. Otsukare sama deshita, terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih juga atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan lain seputar penjelasan Renshushi di bab 8 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi minasang yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram saya. Instagram saya ada di sini. Dan bagi minasang yang ingin membeli buku-buku bahasa Jepang termasuk Minano Nihongo Basic 1 atau mau persiapan untuk materi ke Mina 2 menggunakan Minano Nihongo Basic yang kedua ya. Ini minasang bisa beli secara online, secara praktis dan secara aman melalui Instagram @thejapanscribe atau minasang bisa juga cek official websitenya ada di sini ya. Dan minasang bisa juga konsultasi dengan admin The Japan Scribe melalui WhatsApp dengan nomor yang ada di sini. Nanti supaya minasang bisa dipilihkan produk mana yang sesuai dengan kebutuhan belajar minasang saat ini, supaya tidak salah beli ya. Oke minasang, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di pembahasan Renshushi bab 9. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital,
mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.